warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi karena muslim semua, jadi hanya assalamualaikum. Biasanya om kalau di tempat-tempat umum, di organisasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, ya, rahayu. Nah, ini jelaskan dulu ya, kenapa kalian harus bisa seperti itu juga. Kalau suatu saat buka acara, assalamualaikum, itu Islam, ya. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, itu secara pembukaan untuk orang Bali, ya, orang Hindu. Namo buddhaya, salam kebajikan, itu untuk orang non muslim, ya, Kristen, Katolik kayak gitu. Salam sejahtera juga sama untuk orang non muslim, salam kebajikan, itu aja. Jadi itu salam pembuka itu wajib, kalian harus paham itu ya, karena jangan sampai hanya suruh buka acara, kalian sudah pernah ikut bela diri dan di sanggar seni sini, ya, tapi nggak tahu cara membuka acara. Di sini nggak hanya diajarkan tentang bela diri, kalau anak bela diri sama dengan anak musik, nggak hanya diajarkan tentang musik, tapi juga tentang yang lain, ya, tentang budaya segala macam, supaya kalian paham. Ya, jadi pengetahuan kalian luas kalau di sini. Kalau juga ngajarkan yang lain, nah itu salah membuka. Nah, sebelumnya mau maaf lahir batin dulu ya kepada kalian semua yang ada di sini. Ya, kemarin beberapa mungkin sudah ada yang ikut acara GMCC itu ya. Kalau yang belum ikut ya sekarang om ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Nanti beberapa juga masih ada yang belum masuk, kayak Eja, dia masih sibuk di kegiatan sekolahnya. Ya, dia kan ada kayak pelatihan apa sih, buat gambar-gambar gitu kan untuk anak kebutuhan khusus, ya, tapi di SMK umum. Mungkin dia dikirim sama sekolah yang ke sana. Itu sampai akhir April. Nanti setelah akhir April kerja latihan lagi. Kayak namanya udah izin waktu itu kan di grup. Ya, Japi juga. Nah, kemudian untuk Ajeng ini tadi nggak masuk juga, ya nggak apa-apa karena memang sakit ya. Terus Anin seperti biasa alasan sakit. Ya karena terlalu sering sakit. Tiap minggu sakitnya mesti hari Minggu. Nah itu kan, ya nggak apa-apa. Itu mungkin memang seperti itu, nggak masalah. Ya. Nah, tapi kalau penting, kalau bagi om ini harusnya kalian ini sudah terbiasa harus disiplin. Disiplin bukan saat kalau kalian ada maunya aja, ya. Tapi kalau kalian pas gak ada maunya terus gak disiplin, jangan. Karena disiplin itu bagi om, ya om ini tiap hari juga disiplin. Om mana pernah bilang kalian libur? Enggak kan? Kecuali kalau om bener-bener nggak bisa ada acara. Dia bener-bener ada acara, bukan karena om males. Minggu depan males acara tak pernah sih. Enggak pernah om kayak gitu. Om memang kalau pas bener-bener libur tuh pasti om ada kegiatan lain yang nggak bisa ditinggal, undangan, atau mungkin event om sendiri, atau mungkin om pas capek, sakit, panas, demam, ya itu tuh nggak bisa ngelatih. Kalian juga harus begitu, bertanggung jawab dengan diri sendiri. Karena kalian nanti kalau nggak bertanggung jawab dengan diri sendiri, nggak biasa disiplin di kegiatan apapun, kalian pasti kayak gitu. Karena di sini kebiasaan seperti itu, dipikir di tempat lain akan bisa seperti itu, belum tentu. Kalau di sini om ini kan memang harusnya om keras ke kalian, karena kalian sudah sabuk-sabuk hijau ke atas, ya beda sama putih ke kuning. Tetapi om nggak mau seperti itu, om biarkan aja kalian mengikuti alur, ya. Nanti lama-lama juga kan akhirnya bosan dengan ketidakdisiplinan itu. Orang nggak disiplin itu lama-lama juga bosan, karena ternyata kalau nggak disiplin, apa yang saya dapat ya? Teman-teman yang lain udah pada jauh ilmunya, tapi yang nggak disiplin berkurang ilmunya, ya. Nah, itu pasti kan kelihatan, terutama dari fisik kalau bela diri. Sama dengan orang latihan nyanyi nggak pernah latihan nyanyi, ya di rumah juga nggak pernah nyanyi, pastinya begitu nyanyi ya satu nafas nggak kuat, suaranya kemana-mana, fals ya. Sama dengan bela diri, apalagi bela diri butuh tenaga fisik yang harus prima dan otot yang kuat. Otot itu kalau nggak dilatih tiap hari nggak bisa terbentuk, gitu ya. Ya nggak tahu ujuk-ujuk orang itu kuat, gitu ya. Ya mungkin yang di sekolah mungkin terbiasa ikut kegiatan olahraga juga, itu masih penting. Tapi sama sekali nggak pernah ikut olahraga, sudah nggak pernah latihan, nggak pernah ikut olahraga, nah itu nanti ya fisiknya akan turun. Dan fisik turun itu bukan milik orang yang ikut bela diri, apalagi sudah pegang sabuk. Ya, orang bela diri sampai kapanpun ya, kalau masih aktif harus punya fisik yang prima. Untuk apa sih? Untuk contoh yang lain di luar,
Bukan contoh untuk teman-teman kalian di sini, untuk contoh orang lain di luar. Pasti orang tahu berlatih di mana, berlatih jiu-jitsu di mana. Ya. Kok Melayu gak kuat? Bapak di sekolahan ya contohnya. Aku jadi mau bela diri. Melayu kok ngos-ngosan, gitu kan? Padahal orang udah tahu mungkin bapak sabukmu hijau, merah, biru. Tapi di sekolah itu ada olahraga lari, ngos-ngosan, ngopo lembek, misalnya kan tuh. Kamu latihan nanti sih, itu kan ke bawah apa? Nama tujuannya kita nanti ke bawah. Orang pasti nanya, kamu latihan di mana selama ini? Loh, kok ngono, gitu kan? Gitu ya. Terus anak bela diri, kau udah pernah bilang di sini, anak bela diri di sini tidak ada yang kena rasa takut. Gitu ya. Kalau kalian sudah punya rasa takut, mau turun di pertandingan pasti kalian lebih takut lagi. Karena yang kalian hadapi itu anak-anak yang tahu skill bela diri, gitu ya. Juga Vanessa kemarin sempat om kritik, gak apa-apa ya. Ya ini untuk contoh yang lain. Di luar dibully temennya, gak wani, jangan dilawan. Ya, kamu kan sudah punya kalian. Makanya kenapa di sini tak tandingkan sama laki-laki, sama Nizam, sama Riza. Nizam sama Riza ini sudah terlatih. Kamu bisa ngatasin, maksudnya berani. Sama anak di luar yang hanya bodoh, wajah serem kamu takut. Ya salah berarti kamu. Berarti mental kamu nggak terlatih selama ini. Ya, itu ya. Hadapi. Memang belajar bela diri itu untuk salah satunya menjaga diri. Ya salah satunya dari lingkungan kita dibully. Kalau temanmu hanya sekedar ngoceh, kamu balas dengan ngoceh juga, debat. Tapi kalau sudah mulai mukul, nah sudah, kamu keluarkan. Gak usah gitu, kamu banting sekali aja lah, anak pasti shock, takut. Karena dia, anak-anak di luar itu gak pernah namanya terasa dibanting sama anak bela diri. Dia pasti kaget, pasti tahu loh, ini bisa banting, berarti bela diri. Dia ganti yang mentalnya down, gitu loh. Bisa dipetik dari sebuah sodako yang apa istilahnya mungkin bagi sebagian orang itu tidak berharga. Ya. Sebuah jubah. Ya. Satu jubah ini pertama bisa membuat kaya orang miskin, pengemis tadi. Ya, kalau jubahnya dibeli sama orang saudara kaya kan. Kedua, bisa memerdekakan budak. Ketiga, bisa menyembuhkan orang sakit yang buta tadi. Ya. Karena sodako ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Akhirnya jubah ini kembali lagi ke Rasulullah. Gitu ya. Jadi apa kesimpulannya? Kita sodako, ya nggak usah pikir panjang. Itu pasti nanti suatu saat akan kembali ke kita sendiri. Gitu ya. Kamu nggak usah takut uangmu lah kehabisan atau apa. Oh sudah, kamu pengennya bantu orang, kasih aja. Ya, itu akan nanti membawa berkah buat kamu. Entah berkahnya apa kan nggak harus kembali uang. Mungkin kamu tahu-tahu disekolahkan orang gratis, atau mungkin kamu dapat hadiah apa dari orang lain, atau mungkin kamu dapat keberkahan, kamu dapat masuk sekolah yang bagus ya. Ya itu ya. Sedekah itu tidak pernah membuat orang jadi miskin. Itu sudah sabda Rasulullah dan ada di firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu tidak akan membuat kita jadi miskin. Makanya di sini kalian belajar bela diri. Mau kejuaraan, Om sarankan rajin-rajinlah berlatih di sini di dojo, STM dojo sama di rumah juga rajin-rajinlah sedekah. Ayo jangan arisan. Ojo ngobrol ya. Jangan arisan. Ayo ojo arisan. Jangan ngobrol maksudnya. Terus. Bagus ya, itu gimana bagusnya ya. Ya, mukulnya ditarik gini ya, bukan di sini, tapi di sini tarik sini tuh, wah, nah, ya gitu ya. Jadi ototnya ketarik, ayo, nah gitu, ayo, nah, panas. Ya, diangkat badannya diangkat, ya, yuk. Habis diluruskan badannya diangkat. Ya terus ya dilakukan dia. Kita bulan.
Oke, Nisa mukulnya jangan terlalu los ya, karena ini perempuan ya. Kalau Vanes boleh los. Vanes, ayo. Tangan di atas, ayo. Mau bilang apa? Tangan biasa di atas ya Pak. Oh, udah sikap fighting tangan di atas. Ya. Ayo. Bayang no kancamu sing Nah itu, nanti kamu ketemu ya, kamu harus gitu. Banting. Cek kali. Ayo. Ayo terus. Tangan bingung ya, ayo bantingan. Bagus, ayo Vanes. Jongkok, uci kari. Uci mata. Bagus ke depan. Jongkok ke depan Vanes. Guling ke depan. Enggak kamu guling, jatuh di dirimu. Guling ke depan. Nah, roll maksudnya. Op. Nah, sudah sampai sini. Ayo. Bagus gitu. Kamu roll langsung ke depan. Jangan ragu-ragu nih ya. Menghindar ke kiri kanan ya. Hidungi badan, keraskan badan. Keluarkan nafas waktu mukul, waktu tendang, waktu. Ya. Gak apa-apa. Ini bagus. Masuk yang mukul, saya tunggu. Lepas itu. Nanti apa? Oke. Tips ya. Menghindar kalau mau ditendang, menghindar jangan pasrah. Biar sampai ya kalau paham ya. Ayo oke, masuk. Jangan lupa ada sepatah batik, tapak batik. Pukulan batik. Jangan satu-satu, biarkan minimal 1, 2, 3 pukul tendangnya. Beruntun. Variasi boleh, pukul 3 kali, tendang 1 kali atau tendang pukul total 3 kali minimal ya. Kalau mau dipukul menghindar aja menengah ya. Ada kesempatan merapat langsung cepat batik. Masuk ke dalam atas bisa tuh, masuk tuh, pukulan. Lepas dekat, ayo masuk ya. Ya. Sama-sama sabuk kuning ya, masih pemula ya. Tapi pemula itu justru harus semangatnya lebih ya, supaya depannya lebih semangat. Gak boleh dibawa kemaluan ya. Batasnya perut ya. Ayo. Kemudian sampingnya. Samping itu ya, samping. Nah, itu kita. Nizam sini loh Nizam. Pukul masuk ya, itu kan kosong. Waktu dia nendang kosong dulu, masukkan. Ayo. Kanter, ayo, bisa. Contoh, bawa ke belakang. Nah, cekik. Terus sampai dia menyerah. Sampai menyerah. Jangan dilepas sebelum dia menyerah. Ayo, Vanes. Keluarin. Kunci Nia bisa ikut Nia. Kunci terus Nia. Kakinya. Sampai dia menyerah. Rapat. Silangkan kakinya. Nah, gitu. Nah, bawa ke bawah. Nah, Sampai dia menyerah jangan dilepas. terus. Kalau panas belum tepuk berarti masih Yang kuat. mau lawan. Yang Ayo. kuat aja. Bebaskan, ayo. Terus. Nah, gitu. Kalau nggak kuat tepuk punggung. Nah, Terus. sudah. Ayo lagi. Ya, it's. Panas belum bisa antisipasi bantunya. Enggak apa-apa, ayo nanti bisa sambil beratur. Ini kan kamu sambil beratur kan. Nah, menghindar samping itu ya, Nia ya. Oh ini kan, kalau menghindar sampingnya panas sudah bagus. Kamu kalau ditendang jangan mundur, hindar ke samping atau muter. Ya muter langsung ambil bawah gitu ya, takedown atau mungkin bandingan atas. Bandingan atas diososi dulu, goyangkan dulu. Keseimbangannya kemana? Goyangkan ke sana, ya. Kerahnya dipegang. Cengkar, padahal bagus gitu, menghindar samping. Jangan cuma 1 kali, biasanya kan beruntun. Boleh pukulan beruntun atau variasi pukul tendang atau sama banding. Ya, jangan cuma 1 kali. Tendangan lurus bisa itu Nia. Langsung tendang, pukul. Nah, pukul tendang, ya, biasakan. Ayo coba, sama banding. Beruntun, ayo. Gak usah ragu-ragu. Nanti kalau membahayakan kan om bisa. Jangan sampai ke bawah ya. Hati-hati. Jangan tendang daerah paha, nanti pasti arahnya ke tengah. Masalahnya. Nah, jangan tendang daerah paha, nanti arahnya pasti ke tengah, ke kemaluan, nggak boleh ya. Nanti kamu kena dis kan, sama wasit. 2 kali kamu langsung di stop kamu sama wasit. Nyatakan kalah. Ya, jangan sampai tendang paha sampai nggak apa-apa. Jangan paha tengah. Kalau paha tengah masih gesernya ke kemaluan. Masalahnya, ya hati-hati ya.
Nanti kamu kena dis 2 kali, langsung stop, nyatakan kalah nanti. Ayo. Nah, tadi ke samping ya, sampai mundur nanti. Ambil aja langsung kalau nggak menguasai itu Ambil bantingan, mepet. Nah, ganti teksturnya. Nah, belum. Ayo, belum. Terus, teaternya. Pegang. Bagus. Terus kunci terus sampai sekuat-kuatnya. Terus sampai dia nyerah baru. Dikunci kakinya nih. Sekuat-kuatnya nih. Sekuat-kuatnya sampai dia nyerah. Kalau dia nggak nyerah jangan dilepas. Sekuat-kuatnya, sampai dia nyerah. Paris kamu angkat perutmu. Angkat perutmu. Jangan ke kiri, ke kanan. Angkat perutmu terus ke kanan, dorong ke kanan. Angkat perutmu dorong ke kanan. Kalau dia nggak nyerah jangan dilepas. Terus. Nah, terus. Belum. Terus. Nah, bagus. Kunci, silang. Kalau nggak kuat nyerah. Kalau dia nggak nyerah berarti masih kuat. Belum, masih kuat. Ayo, masih bisa. Terus. Sama kunci Kak. Sak kunci nih wes. Sama kunci leher, cuma bedanya nih ya yang unggul di kaki ya, dikunci ayo. Ayo terus nih, kakimu dikunci, kaki dia dikunci nih ya. Dorong ke kiri, Panes. Dorong ke kiri, terus kamu dorong ke depan. Dorong ke kiri kakinya, terus kamu badanmu maju ke depan. Nah, kalau udah ini posisinya dorongnya ke kiri, bukan ke kanan. Ke kanan lebih kuatnya kalau kayak gitu posisinya. Dorongnya ke kiri. Kalau kamu ke kanan nih ya, Kamu ke kanan. Naik di badannya nih ya. Dia di posisi ini juga masih unggul. Jangan usah berharap terus dorong ke depan. Dorong ke depan, Panes. Dorong ke depan. Nah, dorong ke depan terus. Kakinya naik. Op. Masih bagus. Ya. Pertahankan di rumah latihan lari pertama. Hati-hati enggak. Kira samping. Dia masih belum ini. Ini dari samping ya. Sampingnya. Paham. Karena ada aturannya kalau di pertandingan. Kita kalau tanding di luar sih di jalanan bebas. Kalau pertandingan banyak aturannya. Oke? Samping ya bagus. Ya menyamping langsung lari ke sana. Ambil bantingan mepet ya, atau pukul dulu baru mepet bantingan. Ayo. Betul itu, fokus dengerin suara senseimu. Gitu ya. Karena sudut tendangan udah gak usah bapak udah bagus ya. Cuma kamu eksekusi bantingannya masih nggak Kalau pas udah gak bantingan pasti kamu lemah. Ayo terus. Mepet aja nih ya, langsung di ini. Langsung ambil take down ya. Cepet-cepetan siapa bisa. Iya. Ya. Yang di take down harus bisa mengcounter. Ya. Ayo. Mepet take down. Ayo, pukulan dipakai dong. Ayo, berarti. Ayo. Ya, makanya kalau tendangan udah gak dilakukan. Tapi kalau kena anaknya pinter grappling, habis. Ya, walaupun tendangan bagus. Ya, makanya jiu-jitsu itu harus bisa menguasai semua, harus rata ya. Pukul tendang bantingnya juga bagus. Ya. Terus. Langsung ambil aja bantingan. Ya, dia nendang itu bisa diambil tangannya, kakinya. Om bilang dulu tuh, ada teorinya kan, coba cepet diambil. Ya, diambil langsung mepet aja, gak usah ragu. Karena pasti kena pukul juga. Ya, kalau sudah mepet gak boleh mukul ya. Langsung banting, langsung eksekusi bantingan. Masuk kuncian. Ayo. Mepet aja langsung dibanting. Bisa itu. Karena gerak kalian lambat. Iso ngambil bantingan itu. Tendangan pukulan itu nilainya kecil ya. Iya. Lebih bagus bantingan kunci. Nah, itu nilai lebih besar. Dapat ipong kan istilahnya. Kalau di karate ipong ya. Tapi kalau di jiu-jitsu dapat nilai besar. Kalau bisa pukul tendang terus langsung banting, nah nilainya ipong gitu ya. Ayo mepetnya, banting. Terlalu lama di pukulan juga. Sekarang bantingan aja wis. Ayo bagus terus, ayo berusaha. Ya, ambil takedown kaki bawah bisa langsung masuk uji mata, uji gare atau ambil perutnya ya. Dilempar ke belakang, ya ingat ya, lempar kan banyak tuh yang mengajarkan tuh ya. Itu bisa mepet itu, banting aja langsung. Kalau banting harus mepet, kalau mepet nggak bisa ke banting. Ya lempar di belakang tuh bisa, ya mepet yang ayo.
Ayo, keseimbangan kemana? Ayo, siapa yang bisa mendengarkan Om perintahnya Om, itu yang menang ya. Keseimbangannya diatur. Kemana dia nggak seimbang, itu langsung eksekusi bantu. Nah, bagus. Naik, naik, kunci, naik Nia, naik, Nia naik, naik badanmu Nia, Dorong pakai perut, Vanes. Ayo, ayo, dorong pakai perut. Nah, gitu. Nah, naik Nia, kakimu langsung. Nia naik, Nah, terus, masih bisa. Kaki di atasnya. Ayo coba. Ayo Vanes, bisa kunci. Nah, terus, masih bisa. Terus. Naik kaki naik, coba ayo. Kunci. Terus. Pegang kakinya ini biar gak lepas. Ke sini. Nah, gitu. Nah, ayo. Gulingkan ke kiri. Ke kanan, ke kanan. Ayo, Vanes, gulingkan ke kanan. Terkunci dia nanti. Ayo. Gulingkan ke kanan. Tanganmu tuh di situ. Ayo, dia tetap dorong ke depan, Vanes ke kanan. kamu ke depan ya, dorongnya. Kamu dorong ke depan, Vanes ke kanan. Ya, itu pasti berkunci. Kalau ke kanan dia terkunci. Kamu bisa gulung ke kanan, kamu terkunci. Ya, terus. Kakimu naik Nia, dorong naik, naik Nia, naik, duduk dia. Dorong ke kanan, Vanes. Ke sana. Itu pakai kaki. Naik kamu, Nia. Nah, gitu kamu nekuk. Terus. Kamu naik Kamu Nia. bisa masuk ke perutnya supaya kamu bisa dorong ke sana. Ya, sudah. Bagus. Ayo. Sudah. Istirahat ya. Terus sering sparring ya. Makanya Om bilang apa? Ya, setiap hari latihan. Oke, ya bersamaan. Ya. Siap. It's ya. Ayo, nanti apa? Ya, aja. Kamu tinggi sama lah. Nanti kamu ketemu lawan-lawan kayak model-model pasar. Loh, Ayo. Nah. Dorong depan aja, dorong ke depan. Americana bisa, langsung masuk ke tangan. Terus, dorong ke depan aja. Di tengah. Nah, terus, masih bisa. Masih bisa. Lempar. Oke. Diinan host ya. Hujan deras ya. Hujan deras. Udah hujan tadi. Oh, udah hujan, udah selesai juga hujan. Ini video Bu. Ibu lain apa? Bau gigi ya, ibu lain. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum beralih ke inti acara kita pada hari ini, bukan berarti orang yang turun pamornya, bukan berarti orang itu mudun turun derajatnya. Tetapi kalau ada orang minta maaf terlebih dahulu, itulah kekasih Allah. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang taubat minta maaf, dan Allah cinta kepada orang yang bersih lahir batin minta maaf, dicintai Allah. Allahumma amin. Nah makanya nanti kalau sesudah acara selesai jangan lupa salam-salaman laki sama laki, wanita sama wanita. Salaman itu ibadah, menggugurkan dosa.
Saya ketemu Pak Sobri salaman. Katanya Nabi, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla yatafarraqu." Kalau ada orang Islam laki sama laki, wanita sama wanita, ketemu salaman itu ibadah. Sampai lama dan ditarik-tarik ibadah. Baru tangannya ditarik, ampunan Allah itu putus. Terima kasih, mohon maaf, mohon kesalahan. Jadi saya mohon. Ayo sama-sama. Oke. Lanjut. Mimiknya. Ayo Bu, turun Bu. Oke, ini persembahan dari PKDP juga semua dimohon berdiri. Jadi kita menyanyikan lagu himne Minangkabau. Pak Sam, Pak Haji Ujang, aku wajib. Oh lagi ini, oke. Minangkabau.
semua. Monggo kembali ke tempat duduk. Nah, ini arisan Budo Kanduang dan bapak-bapak PKDP di Surau Syekh Burhanuddin, Pasar Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Talia. Nah, ini si Boy. Kolong meja si Boy. Nah, ini Boyen yang sering tidur di kamar, ini Boyen sama Marimar. Dulu Talia juga sering. Boy gak tahu ya, jarang. Boyen ya gak tahu, karena sering kencing bareng Boyen. Ini Marimar. Cewek genit. Yo, Boy. Si Boy. Masuk Boyen, ayo dikunci loh. Nah, ini barang pasar BKAD ke BKAD. Oh,